Akhirnya aplikasi SkyJob scam. Assalamualaikum Sobat Twist TV. Oke, jadi saya pernah mengingatkan dulu. Jadi 4 bulan lalu saya pernah bahas bahwa aplikasi Sky ini bukan udah dari zaman dulu, enggak. Kemarin kita bongkar data-datanya. Jadi bagi sobat yang mau lihat detailnya silahkan cek video sebelumnya ya. Jadi di sini kita bahas apakah ini adalah tanda-tanda scam dari skyjob.apps ya. Kalau di video sebelumnya itu bahkan kita nggak perlu login ya untuk bisa melihat semua data di sini. Jadi pakai tamu atau guest gitu. Dan sekarang kita harus login. Nah, setelah login langsung muncul nih pemberitahuan darurat. Namanya darurat harusnya ada tanda serunya gitu, terus di tengah gitu. Ini agak ke pinggir. Coba kalau kita kecilin sedikit, sama sih dia masih nggak ke tengah. Harusnya beda gitulah tulisannya ya. Oke, ini pemberitahuan darurat hari pajak untuk semua karyawan. Yang namanya pajak itu tahunan ya. Tahunan. Bagi kalian yang sudah punya NPWP pasti kalian tahu ya bayar pajak seperti apa caranya. Oke, di sini kita lanjut. Batas pembayaran 10 Juni 2024. Oke, saya bikin 12 Juni berarti udah lewat ya. Jadi memang kemarin tuh kita baca di kolom komentar itu rame ini nih, banyak banget nih komentarnya, kalian bisa baca ya. Ada yang nggak bisa narik duitnya karena disuruh bayar pajak, suruh scan KTP, NPWP, hati-hati loh. Udah uangnya nyangkut nggak bisa ditarik, terus kalian setoran KTP, NPWP, ditambah suruh bayar lagi di bawahnya nih. Jadi di sini setelah melalui beberapa kali negosiasi antara komunikasi, Phil Edgar Jones, Direktur Regional Sky Indonesia, nggak ada itu orang, nggak ada ya. Itu orang yang goib. Dengan Badan Pajak Indonesia, batas waktu pembayaran pajak hari ini telah diperpanjang sampai dengan waktu di atas. Nah, mereka bahkan belum update lagi nih waktu yang di atas. Maksudnya tanggal 10 Juninya. Artinya mereka udah mulai nggak update nih ya. Oke, dengan hanya 6 jam untuk membayar pajak. Wow. 6 jam doang masa dikasih waktunya. Semua karyawan tetap harus membayar jumlah pajak yang disesuaikan dalam tenggat waktu tersebut. Oke. Nah, ini metode pembayaran dan jumlah pajaknya ya. Setiap karyawan yang ada di posisi P1, P2 dan seterusnya itu harus membayar pajak sesuai dengan nominal yang disebutkan. Artinya, semakin besar kalian mempunyai kedudukannya ya, itu bayarnya makin tinggi. Jadi kita cek sekali lagi ya. Jadi berapa sih sebenarnya untuk depositnya? Oke, yang P1 itu 70.000 pajaknya ya. Ini pajak loh, total pajak tuh. Kemudian untuk depositnya, masa kerja pakai deposit gitu kan? Oke, di sini 300.000. Yang namanya pajak ya, itu 10%. Ada yang 11, ada yang 12, tapi itu pajak yang lain kayak pajak hiburan itu bisa di atas 10%. Ini kerja loh, ini kerja. Pajaknya itu 10%. Oke, dan yang motong itu biasanya perusahaan kita terima bersih karena di saat kita kerja kita sudah dibuatkan NPWP kalau nggak punya. Kalau sudah punya ya kita store, itu yang namanya kerja. Di video sebelumnya sudah saya jelasin harus ada kontrak kerjanya segala macam. Ini nggak ada kontrak kerjanya, kalau kalian tiba-tiba diputus satu pihak ya udah nggak bisa nuntut apapun gitu walaupun ada bukti transfer. Akan dianggap secara undang-undang perdata bahwa kalian transfernya itu donasi jatuhnya. Oke, jadi total pajaknya semua nggak masuk akal ya. Ini nggak ada 10% ya. Ini lebih. Coba yang P10 aja. Wow, jauh banget ini pajaknya. Bahkan bisa dibilang 20% ya. Ini 70. Berarti di sini harusnya 700.000 ya. Iya, 20% lebih. Ini mungkin hampir 25 kali ya. Pokoknya di atas 20%. Gila, ini sih nggak bener ya. Oke, selanjutnya. Semua karyawan tetap diminta untuk membayar jumlah pajak dengan sesuai pangkat mereka ya. Jadi P1, P2 dan seterusnya. Oke, di sini diajarin cara bayar pajaknya. Ingat, jangan dibayar. Kalian udah rugi, uangnya nyangkut, nggak bisa ditarik. Terus disuruh bayar pajak lagi, di scan KTP, NPWP. Jangan. Aduh, ngeri banget ini ya kalau yang masih ngotot untuk bayar, kasih tahu video ini ya. Nah, di sini paling unik ya, Badan Pajak mengharuskan Sky untuk membekukan semua dana di akun yang tidak kena pajak dan meminta pembatalan permanen atas status pekerjaan mereka serta ketidakmampuan untuk mengajukan penarikan lagi di masa depan. Jadi kalau misalkan mereka harus bayar pajak pihak Sky-nya, ya kan ada uang kalian didepositkan. Kenapa nggak dipotong aja gitu? Jadi nggak usah deposit lagi buat narik duit. Ya dipotong aja langsung dari akunnya gitu. Sesuai dengan yang mereka minta. Tadi minta 25%, kasih 25%. Yang penting kalian bisa narik 75%-nya, kan itu logikanya lebih mudah seperti itu. Nggak perlu repot-repot kan? Jadi di sini setelah saya baca ya, intinya setelah bayar pajak katanya bisa mengajukan penarikan. Nah, sekarang kita tanya di sini ya. kalian yang daftar terus udah untung, mungkin udah profit, terus disuruh bayar pajak nih, mungkin masih ada saldo di dalamnya.
kalian bayar nih pajaknya karena kan udah profit, jadi bayar pakai uang profit gitu. Terus bisa kalian tarik nggak jawabannya? Nah, bantu saya di kolom komentar, nanti saya pin ya. Terus jadi solusinya apa buat kalian yang uangnya nyangkut? Jadi ya solusi dari saya harus diterima ya kalau uangnya nyangkut, karena ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, di sini mereka lagi take profit nih, Sky App-nya nih udah menggelapkan duit kalian, terus ditambah lagi kalian harus storan. Nah, storannya pakai foto KTP, ngeri banget dijadiin pinjol nggak sih gitu kan? Terus disuruh kirim NPWP. Jadi aduh, untuk bikin NPWP aja bagi kalian yang nggak punya agak ribet ya. Kalian harus datang langsung ke sana, walaupun di sana nanti tetap diarahin ke online, tapi tetap datang ke offline dulu gitu untuk dapetin kartunya, karena kan minta di scan. Nah, kalau kita daftarnya online itu ya bukan scan hasilnya, tapi ya data digital gitu, dan pastinya mereka nggak terima. Mereka pasti punya banyak akal untuk mempersulit birokrasi kalian mengambil duit kalian yang ada di sini. Dan kenapa ini saya bilang scam dari zaman dulu ya, ini adalah money game atau Ponzi, dimana ini hanya menghitung waktu. Jadi biasanya kalau misalkan aplikasi yang sejenis ini dari dulu usianya itu bulanan ya, jarang yang sampai 6 bulan. Makanya banyak juga sih yang memanfaatkan aplikasi ini buat mencari cuan, karena mereka sudah tahu ini akan scam, jadi mereka menjadi pionirnya nih. Jadi mainnya di awal supaya mereka balik modal dan untung. Terus di saat kabur ya mereka akan mengkambing hitamkan aplikasinya. Contohnya di sini adalah Sky Job. Oke, jadi saran kedepannya untuk teman-teman yang di kolom komentar banyak yang curhat ya. Jadi saya udah bilang orang tua saya untuk tidak deposit, saya udah bilang ke suami, ke istri, ke pacar, ke tetangga segala macam tuh, mereka udah peringatkan dan nggak ada yang mau denger. Sudah dikasih video dari saya tetap nggak mau denger gitu ya. Jadi mereka sudah gelap mata, akhirnya uangnya buat orang. Daripada uangnya buat orang tuh ibu-ibu ya, mendingan dikasih jajan anaknya buat usaha kek. Nah, ini banyak loh anaknya yang ingin ngasih tahu orang tuanya tapi nggak berhasil dan akhirnya hilang puluhan juta di Sky App. Di video selanjutnya saya akan memberikan solusi buat kalian yang ingin membantu melaporkan aplikasi money game, Ponzi atau penipuan seperti ini jenisnya ya, investasi segala macam. Ini kan nggak ada izinnya juga gitu ya, nggak ada Bapepti, nggak ada izin Kominfo, dan nggak ada perizinan keuangan perbankan lainnya gitu. Itu ada caranya nanti di video selanjutnya, karena ini videonya sudah terlalu panjang. Jadi semoga bisa membantu nanti anak-anak nih, bantuin laporin supaya orang tuanya itu nggak kejebak di aplikasi seperti ini gitu. Jadi supaya aplikasinya cepat ditutup. Ya udah, jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Pis TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.